Halo, perkenalkan saya Stefanus Hernan Krisnandika, mahasiswa Prodi Pendikat, Angkatan 19. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Konsili Vatikan Kedua. Konsili Vatikan Kedua diadakan selama 3 tahun pada 1962 sampai 1965 yang dilaksanakan dalam 4 periode. Konsili Vatikan Kedua diprakarsai oleh Paus Yohanes ke-23 dan ditutup oleh Paus Paulus ke-6. Konsili Vatikan Kedua mempunyai tujuan untuk memperbarui gereja secara spiritual, untuk kembali ke sumber tradisi suci, baik secara tertulis itu kitab suci maupun secara lisan itu tradisi. Konsili Vatikan Kedua menghasilkan 16 dokumen. Yang pertama, 4 konstitusi meliputi Sacrosanctum Concilium, dokumen gereja yang membahas tentang liturgi. Kemudian Lumen Gentium, dokumen gereja yang membahas dogmatis tentang gereja. Yang berikutnya, Dei Verbum, dokumen gereja yang membahas tentang wahyu ilahi. Kemudian Gaudium et Spes, dokumen gereja yang membahas tentang gereja dalam dunia dewasa. Kemudian menghasilkan 9 dekret dan 3 pernyataan. Konsili Vatikan Kedua mempunyai 3 sasaran. Yang pertama, pembaruan rohani umat Kristiani, kemudian penyesuaian dengan zaman sekarang, kemudian pemulihan persekutuan umat Kristiani di tengah-tengah masyarakat. Konsili Vatikan Kedua mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, pembaruan dalam dan melalui gereja Katolik atau aggiornamento, kemudian representasi hakikat gereja, kemudian inspirasi ekumenis. Konsili Vatikan Kedua mempunyai 2 corak. Yang pertama, bersifat ekumenis. Konsili Vatikan Kedua memiliki wewenang tertinggi dalam gereja di bidang moral, liturgi, dan hukum. Kemudian yang kedua, bersifat pastoral. Konsili Vatikan Kedua bukan dilawan dengan doktrin atau ajaran, melainkan menyajikan warta keselamatan sesuai dengan kehidupan zaman sekarang. Perubahan dan pembaruan sesudah Konsili Vatikan Kedua. Yang pertama, liturgi, karena sebagai sumber dan puncak kehidupan umat beriman. Kemudian kitab suci, karena sebagai inspirasi dan sumber hidup beriman. Kemudian gereja, karena sebagai sakramen datangnya kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kesetaraan antara semua anggota gereja. Kemudian kaum religius yang sungguh relevan bagi masyarakat.